Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian, baik yang menyaksikan langsung lewat berbagai medsos Urmaiso dan Imam Abdul Wasikal, serta yang saat ini hadir lewat Zoom Khobar Islam Academy. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan pada kita sehingga kita bisa duduk kembali dalam majelis secara daring, secara online. Mudah-mudahan jadi berkah ilmu bagi kita semuanya dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Pagi ini kita akan melanjutkan buku yang sama, Mahasantri, di bagian-bagian akhir. Ya, kita akan melihat mengenai motivasi lagi, terutama untuk anak muda agar termotivasi untuk jadi lebih baik. Ya, di sini kami sebutkan mengenai nikah muda. Ya. Karena kan di sini lagi menceritakan tentang bagaimanakah semangat para pemuda di masa silam. Bagaimanakah semangat para pemuda di masa silam. Nah, nantinya sekali lagi untuk pertemuan pekan depan kita akan mulai masuk pembahasan Safinatun Najah. Ya, karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami atau Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Ini buku dasar mazhab Syafi'i berisi tentang pembahasan rukun iman, rukun Islam, syahadat, lalu berbagai macam pembahasan fikih Syafi'i sampai bahasan haji ada dalam ini. Nanti kita akan kaji dan saya akan buat sistematik, ada evaluasi dan ujian setiap pekannya sehingga lebih memotivasi yang mengikuti supaya menyimak baik-baik dan kalau ketinggalan bisa melihat rekamannya dan lebih mengikuti secara serius. Nanti kami akan buat sistem di website rumaiso.com, di Rumaiso Academy ada sistem untuk kajian pagi ini dengan sistem daftar gratis, kemudian nanti mengikuti evaluasi dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di pembahasan buku Mahasantri halaman 209. Halaman 209. Sekali lagi bagi yang belum memiliki buku ini penting sekali. Nah, saya akan kaji di mana-mana kalau Anda mengikuti kajian-kajian saya, terutama kalau mau mengkaji motivasi belajar, adab-adab penuntut ilmu, bagaimana kita semangat belajar, bagaimana kita bisa istiqomah, bagaimana kiat-kiat dalam belajar, bagaimana memilih buku, keutamaan menuntut ilmu itu apa saja, nanti tersajikan dalam buku ini. Diharapkan untuk memiliki, ada di marketplace Rumaiso Store, ada di ruevi.store, bisa juga hubungi langsung ke WhatsApp 0852 00 171 222. Dan buku tadi yang kami sebut Safinatun Najah ini bisa ditemukan juga di toko-toko yang tadi kami sebutkan. Baik, silakan dibaca Mereka Semangat Nikah di Usia Muda di halaman 209. Dari Alqamah, ia berkata bahwa ia pernah berjalan bersama Abdullah bin Mina. Lantas Abdullah bertemu dengan Utsman. Ia pun berdiri bersama Utsman, kemudian berbincang-bincang. Utsman berkata pada Abdullah, "Wahai Abu Abdirrahman, kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis saja yang masih muda, supaya ia mengingatkanmu pada masa lalumu?" Abdullah mengatakan, "Dorongan untuk menikah seperti itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kami." Iya, di sini dia motivasi hadis seorang, kenapa tidak menikahi gadis muda saja gitu yang mengingatkanmu pada masa lalumu. Artinya di masa lalumu ketika engkau muda itu lebih bagus begitu. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, "Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun." Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengegang baginya. Iya, di sini disuruh bagi pemuda di mana dia memiliki ba'ah. Ba'ah itu kemampuan finansial. Ya, ba'ah itu kemampuan finansial. Siapa saja yang memiliki ba'ah, maka menikahlah.
Disuruh menikah, manfaat menikah ini apa? Lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, disuruh perbanyak puasa sunnah karena itu yang akan mengekang. Ya, akan mengekang syahwatnya tadi. Nah, di sini coba kita perhatikan disebut manfaat menikah. Dan di sini disebutkan ya ma'syaras syabab. Wahai pemuda, yang dimaksudkan sini kalau menurut ulama Syafi'iyah, ya, pemuda itu mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Ya, berusia di bawah 30 tahun. Ini disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim. Terus hadis di atas. Hadis di atas menunjukkan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nikah muda ketika sudah mampu untuk menikah. Beda dengan keadaan pemuda saat ini yang bahkan yang sudah mampu dari sisi finansial lebih senang pacaran, bahkan gonta-ganti pacar dan melakukan berbagai hal aib untuk menunjukkan cinta hingga sampai berzina. Ya, ada yang sudah kerja, sudah punya penghasilan, ya, dia sudah punya pekerjaan, dia bahkan sudah jadi pegawai, ya, istilah kita guter kening lah. Tetapi dia masih menunda untuk menikah, bahkan dia lebih milih untuk maksiat dengan gonta-ganti pacar dan seterusnya. Ya, ini bahkan ada yang sampai terjerumus dalam zina. Kalau memanfaatkan waktu muda dengan baik, ya, kalau memang sudah mampu menikah secara finansial, segeralah untuk menikah. Terus lalu apa manfaat nikah muda? Lalu, apa manfaat nikah muda? Di antara manfaatnya adalah untuk menyelamatkan pemuda dari perbuatan zina. Di samping itu ada manfaat lainnya sebagai berikut. Nah, ini manfaat nikah muda. Pertama, hati semakin tenang dan sejuk dengan adanya istri dan anak. Ya, dengan dikaruniai istri, hati semakin tenang, dikaruniai keturunan, lebih-lebih lagi hati semakin tenang. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum. Allah itu menciptakan untukmu min anfusikum dari jenismu sendiri azwajan pasangan litaskunu ilaiha supaya kamu hidup itu lebih tenang. Jadi dengan menikah itu akan datang ketenangan. Nah, terus yang kedua, bersegera nikah akan mudah memperbanyak umat ini. Nah, Nabi senang dengan banyaknya umat Islam. Coba kita lihat dari hadis Ma'qil. Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata bahwa seseorang pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas ia mengatakan pada beliau bahwa ia tertarik pada wanita yang punya kedudukan dan cantik. Namun sayangnya ia mandul. Lantas ia bertanya, bolehkah untuk menikahi wanita tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Nah, ini tentang menikahi. Ini wanita ini punya kedudukan, terus cantik. Namun sayangnya mandul. Kemudian Nabi SAW katakan, tazawwajul waduda al-waluda fa inni mukathirum bikumul umam. Menikahlah kalian dengan yang penyayang dan punya banyak keturunan, karena aku begitu bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Nah, menikahlah kalian dengan yang penyayang dan punya banyak keturunan. Ya. Yang penyayang dan punya banyak keturunan. Banyak keturunan ini dapat diketahui dari kedekatan dengan keluarganya, ya. Kalau orang tuanya banyak anak, biasanya nanti bawa sifat ini lagi kepada anak di bawahnya. Karena aku begitu bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Terus yang ketiga, menikah akan membuka pintu rezeki. Ya, menikah akan membuka pintu rezeki. Dan rizki ini umumnya segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan itu namanya rizki. Jadi sehat itu rizki, terus harta juga itu rizki, tempat tinggal juga itu rizki, kendaraan juga itu rizki, ya. Selamat dari penyakit itu juga rizki. Coba kita lihat hadisnya tentang menikah itu dapat membuka pintu rizki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu kulluhum
hakun Allah azza wa jalla haunuhu al-mujahid fi sabilillah wan nakihul ladzi yuridul afaf wal mukatabu alladzi yuridul ada. Ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah. 1. Orang yang berjihad di jalan Allah. 2. Orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Dan 3. Budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya. Ya, di sini ada 3 orang ya yang akan dapat pertolongan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Ya, ini yang kita bahas, yang menikah termasuk juga yang nikah muda untuk selamatkan diri dari zina, ya. Maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Terus ada lagi budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya. Budak mukatab itu yang berjanji kepada tuannya kalau dia bisa melunasi dengan biaya tertentu, dia bisa bebas atau merdeka. Nah, coba kita lihat tentang hadis ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kekeliruan pemuda saat ini. Pemahaman yang ada pada kalangan muda bahwa menikah haruslah menunggu hingga selesai sekolah atau kuliah keliru besar. Pemahaman ini harus diluruskan karena anggapan seperti itu bertentangan dengan dalil yang menyatakan bahwa siapa yang sudah punya kemampuan maka menikahlah. Sekali lagi, menikah tidaklah mesti menunggu hingga selesai kuliah. Pemahaman seperti itu adalah pemahaman keliru. Nikah sama sekali tidak menghalangi orang untuk kuliah. Bahkan ada yang dengan menikah barulah ia bisa merampungkan kuliahnya. Taib. Pemahaman yang ada pada kalangan muda bahwa menikah haruslah nunggu dulu sampai selesai kuliah. Ini tidak mesti seperti itu. Karena anggapan seperti itu bertentangan dengan dalil yang menyatakan siapa yang sudah mampu, ini punya benar sudah mampu, maka menikahlah. Jadi menikah tidak mesti menunggu selesai kuliah. Pemahaman seperti itu adalah pemahaman keliru, ya. Nikah sama sekali tidak menghalangi orang untuk kuliah. Bahkan ada yang dengan menikah barulah ia bisa merampungkan kuliahnya. Ada yang keadaannya seperti itu. Ini disebutkan dalam Syarah Bulughul Maram Fathul Jalali wal Ikram. Terus manfaat yang keempat lagi dari nikah, lebih mudah mengekang syahwat masa muda dan lebih menundukkan pandangan. Nah, lebih mengekang syahwat lagi ya masa muda dan lebih menundukkan pandangan. Dan ini hadis yang sudah kita lewati dan ini keterangannya. Hal ini disimpulkan dari hadis Abdullah di atas. Imam Nawawi rahimahullah berkata makna ba'ah dalam hadis di atas terdapat 2 pendapat di antara para ulama. Namun intinya kembali pada satu makna, yaitu sudah memiliki kemampuan finansial untuk menikah. Jadi bukan hanya mampu berjima atau bersetubuh, tapi hendaklah punya kemampuan finansial lalu menikah. Para ulama berkata, barang siapa yang tidak mampu berjima karena ketidakmampuannya untuk memberi nafkah finansial, maka hendaklah ia berpuasa untuk mengekang syahwatnya. Nah, siapa yang tidak mampu berjima karena tidak punya kemampuan finansial, maka hendaklah ia berpuasa untuk mengekang syahwatnya. Berarti yang dimaksudkan dengan siapa yang punya kemampuan ba'ah, itu ujung-ujungnya pada kemampuan finansial. Jadi siapa yang punya kemampuan finansial maka diajak untuk menikah. Nah, ini tentang memanfaatkan masa muda juga untuk menikah daripada berzina, daripada seks bebas gitu ya. Yang lebih tentu yang jalannya lebih benar itu adalah dengan menikah daripada dengan hal maksiat semacam tadi, dengan terjerumus dalam dosa besar semacam tadi. Ya, kalau pemuda lebih cepat untuk menikah maka dia akan lebih cepat selamat dari hal yang rusak semacam itu. Terus juga kita lihat lagi masih tentang pemuda, mereka itu menjauhi maksiat di kala muda. Nah, ini tentang cerita bagaimana ulama dahulu, ya, mereka itu menjaga dirinya di waktu muda, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dirinya di waktu tua. Coba kita lihat Rasulullah SAW itu pernah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Nanti saya terangkan tentang hadis ini dengan suatu kisah. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjagamu. Ya, terus ini hadis ini riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Coba kita lihat tentang hadis di atas. Tentang hadis di atas, Ibnu Rajab rahimahullah pernah menceritakan bahwa sebagian ulama ada yang sudah berusia di atas 100 tahun. Namun ketika itu mereka masih diberi kekuatan dan kecerdasan.
Coba bayangkan bagaimana dengan keadaan orang-orang saat ini yang berusia seperti itu. Diceritakan bahwa di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Kenapa bisa seperti itu? Ulama tersebut mengatakan, anggota badanku ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda. Balasannya, Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku. Namun ada orang yang sebaliknya, sudah berusia senja, jompo, dan biasa mengemis pada manusia. Para ulama pun mengatakan tentang orang tersebut, inilah orang yang selalu melalaikan hak Allah di waktu mudanya, maka Allah pun melalaikan dirinya di waktu tuanya. Nah, lihat di sini ada ulama usianya sudah 100 tahun, di atas 100 tahun ya, sudah mencapai 100 tahun lebih. Fisiknya masih kuat, terus masih cerdas. Suatu saat dia itu lompat, lewati suatu jalan, lompat dengan lompatan yang jauh. Padahal ini sudah sepuh sekali, sudah 100 tahun lebih. Nah, terus ditanya kenapa seperti itu? Ulama tersebut mengatakan anggota badanku ini aku jaga di masa mudaku, ya, dijaga dari maksiat. Maka Allah jadinya selamatkan aku di waktu tuaku. Namun ada keadaan orang sebaliknya di sini. Dalam cerita yang sama oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ada cerita yang sama ini ketika pembahasan hadis nomor 19. Ifadzillah yafatska, yang tadi hadisnya yang kita sebutkan di atas. Ya. Ada orang sebaliknya sudah berusia senja, jompo, biasa mengemis gitu. Dia di jalan-jalan itu mengemis pada manusia. Para ulama pun mengatakan tentang orang tersebut, inilah orang yang selalu melalaikan hak Allah di waktu mudanya. Maka Allah pun melalaikan dia di waktu tuanya. Artinya Allah tidak menjaga fisiknya, tidak menjaga dirinya itu di waktu tuanya. Maka kuncinya di sini adalah kalau jadi pemuda benar-benar jaga diri baik-baik di waktu muda, jangan sampai bermaksiat, jangan sampai lakukan dosa besar, jangan sampai kumpul dengan pergaulan-pergaulan yang rusak. Maka kalau kita jaga diri dari maksiat, maka Allah akan menjaga kita di waktu tua kita. Fisik kuat, masih cerdas, tidak punya penyakit-penyakit yang buat kita sulit untuk ibadah dan seterusnya. Terus contoh pemuda dari sahabat Nabi. Kita lihat contoh pemuda dari sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang pertama kali masuk Islam. Usia Ali ketika Nabi SAW diutus adalah 10 tahun. Walau ia masih belia, ia tetap memberanikan diri untuk masuk Islam walau ia menyelisih keluarga dan kaumnya. Sedangkan pemuda saat ini mengenal Islam di usia seperti itu sangat jarang. Bahkan pemuda saat ini malu dengan keislamannya sendiri. Ya, Ali bin Abi Thalib ini adalah pemuda yang pertama kali masuk Islam. Ya, kalau mungkin kita kalau hidup di zaman itu mungkin kita malu mengumumkan Islam kita ya. Tapi Ali itu berani. Dia masuk Islam, menyelisih keluarga dan kaumnya. Ya, tentu saja nantinya ya dia banyak dapat serangan, banyak dapat musuh gitu. Nah, terus Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah pemuda lainnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa ia diberikan amanah untuk menjadi pemimpin pasukan saat usia beliau baru 18 tahun. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq mengangkat Usama menjadi pemimpin pasukan hingga ia memimpin saat menghadapi Romawi. Usia 18 tahun di zaman kita ini berada pada usia SMA. Apa ada di zaman ini pemuda semacam itu yang sudah menjadi panglima perang? Nah, usia SMA jadi panglima perang dari usia 18 tahun itu loh. Yang ada pimpin tawuran gitu, bukan jadi panglima perang gitu. Panglima tawuran mungkin dia jadi. Ini panglima perang ini sudah ditunjuk jadi pemimpin pasukan saat menghadapi pasukan Romawi. Ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Terus pemuda yang lainnya lagi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas hadisnya telah lewat di atas ketika mendengar wasiat Nabi SAW usianya masih hulam atau bocah. Jarang kita lihat anak kecil yang semangat menuntut ilmu dari Nabi SAW seperti Ibnu Abbas. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa usia Ibnu Abbas ketika Nabi SAW meninggal dunia adalah sekitar 15 tahun. Jadi ketika Nabi SAW meninggal dunia, usia Ibnu Abbas itu baru 15 tahun. Berarti masih muda sekali gitu. Terus Amr bin Salimah Amr bin Salimah pernah menjadi imam sejak usia belia. Dia jadi imam ini ya, jadi imam sejak kecil. Sebenarnya disebutkan dalam Sahih Bukhari hadis berikut, Amr bin Abi Salimah menyatakan bahwa Nabi SAW itu bersabda, "Sallu salata kadza fi hina kadza wa sallu kadza fi hina kadza,
fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum walyu'ammakum waliyummakum aksarukum Qur'anan. Dibaca, lakukanlah solat ini pada waktu ini dan solat itu pada waktu itu. Jika waktu solat sudah masuk, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan yang paling banyak hafalan Qur'annya hendaklah menjadi imam. Nah, di sini kan Nabi SAW perintahkan kalau sudah masuk waktu sholat, kumandangkan azan, kemudian ada yang jadi imam. Yang jadi imam siapa? Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang jadi imam siapa? Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Amr lantas mengatakan, fanadharu falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni walima kuntu atalaqqa minar rukban faqaddamuni baina aydihim wa ana ibnu sitti aw sab'i sinin. Mereka semua saling memandang. Ketika itu tidak ada yang punya hafalan Quran yang lebih banyak dari diriku, karena sudah banyak mendapatkan hafalan dari para pengendara dahulu. Mereka pun mengajukan diriku sebagai imam bagi mereka, padahal aku masih berusia 6 atau 7 tahun. Dia baru usia Amr bin Abi Salimah tadi, Amr bin Salimah tadi. Tepat mungkin Amr bin Abi Salimah ya, nanti saya cek ya. Amr bin Abi Salimah itu, Amr ini usianya masih 6 atau 7 tahun. Tapi sudah jadi imam. Ya, sudah jadi imam untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka suruh karena dia hafalannya lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain, sehingga dia lebih pantas untuk jadi imam. Dan di sini jadi pelajaran kalau yang jadi imam itu yang lebih banyak hafalan. Terus Abdurrahman bin Auf menceritakan, ketika perang Badar, aku berada di tengah barisan. Tiba-tiba saja dari sisi kanan dan kiriku muncul 2 orang pemuda yang masih sangat belia. Aku berharap seandainya saat itu aku berada di antara tulang-tulang rusuk mereka untuk melindungi mereka. Salah seorang dari mereka mengedipkan mata kepadaku dan berkata, "Wahai paman, engkau kenal Abu Jahal?" Kukatakan kepadanya, "Anakku, apa yang akan engkau perbuat dengannya?" Pemuda itu kembali berkata, nah, coba kita lihat sini ya, ketika perang Badar, dia berada di tengah barisan nih. Abdurrahman bin Auf menceritakan, tiba-tiba saja dari sisi kanan dan kiriku itu ada 2 orang pemuda yang masih belia, masih kecil. Kemudian salah seorang dari mereka itu tanya, "Wahai paman," dia tanya pada Abdurrahman bin Auf, "kamu tahu Abu Jahal itu yang mana?" Gitu. Kemudian, "Emangnya kamu dengan Abu Jahal kamu ngapain? Ini kan pembesar Quraisy. Ya, pembesar kafir Quraisy. Kamu dengan Abu Jahal mau ngapain?" gitu. Nah, terus pemuda ini jawab gini, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadi la in ra'aituhu la yufariku sawadi sawadau hatta yamutal ajalu minna." Aku mendengar bahwa ia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bersumpah kepada Allah, seandainya aku melihatnya, niscaya aku akan membunuhnya atau aku yang akan mati di tangannya. Nah, dia bilang gini, aku tahu Abu Jahal itu dia menghina Rasulullah SAW. Aku bersumpah nih, kalau saya melihatnya, saya akan bunuh dia, ya kalau enggak ya saya mati di tangan dia gitu. Mana yang mati di antara kita lebih dulu. Nah, kemudian Abdurrahman katakan selanjutnya, aku pun tercengang, kaget dibuatnya. Lalu pemuda yang satunya lagi mengedipkan mata kepadaku dan mengatakan hal yang sama kepadaku. Seketika itu aku melihat Abu Jahal berjalan di tengah kerumunan orang. Aku berkata, "Tidaklah kalian lihat, itulah orang yang kalian tanyakan tadi." Mereka pun saling berlomba mengayunkan pedangnya hingga keduanya berhasil membunuh Abu Jahal. Nah, kedua pemuda tadi itu berhasil membunuh Abu Jahal karena dia sudah diberi tahu tadi, ini Abu Jahal itu berjalan di tengah kerumunan orang tuh. Nah, kalian lihat gak gitu, kata Abdurrahman. Itulah orang yang kalian tanyakan tadi. Maka mereka pun saling berlomba mengayunkan pedangnya hingga menebas Abu Jahal. Abu Jahal mati di tangan pemuda-pemuda ini. Terus suman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala ayyukuma qatalahu. Qal kullu wahidin minhuma ana qataltuhu. Faqala hal mahsahatuma sayfaikuma? Qala la. Fa nadhara fi sayfaini faqala kilakuma qatalahu. Kemudian mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada beliau. Maka beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian berdua yang membunuhnya?" Keduanya mengacung lalu mengatakan, "Saya yang telah membunuhnya."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, apakah kalian sudah membersihkan pedang kalian? Mereka menjawab, belum. Perawi berkata, lalu beliau memeriksa pedang mereka dan bersabda, kalian berdua telah membunuhnya. Kemudian beliau memutuskan bahwa harta rampasannya untuk Mu'adz ibnu Amr ibnu Al-Jamuh. Kedua pemuda itu adalah Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Nah, disebutkan di sini kan tadi dua pemuda ini membunuh Abu Jahal ya. Keduanya itu membunuh Abu Jahal. Terus dilihat di sini ya. Ditanya, siapa yang bunuh? Dua-duanya kompak jawab, saya telah membunuhnya. Mereka ngacungkan sama-sama, artinya mereka benar-benar telah membunuh Abu Jahal. Dua-duanya kompak lagi jawab, saya yang telah membunuhnya. Kalian sudah hapus pedangnya tadi? Kemudian mereka menjawab belum. Perawi berkata, lalu beliau memeriksa pedang mereka dan bersabda, kalian berdua kilahuma qatalahu. Kalian berdua telah membunuhnya. Kemudian beliau memutuskan bahwa harta rampasan untuk Mu'adz ibnu Amr ibnu Al-Jamuh. Kedua pemuda itu adalah Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Nah, ini contoh semangatnya pemuda di masa silam. Jadi mereka bukan pemuda biasa, mereka yang pemuda yang luar biasa, semangat untuk membela Islam walaupun apa? Mereka ghuraba, jadi orang terasing di tengah orang-orang yang sudah rusak. Mereka berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas pagi ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas futur, tidak semangat dalam belajar, dan nanti selanjutnya kiat untuk istiqomah. Kita bahas tentang futurnya dulu, terus kita bahas tentang cara mengatasinya. Karena barangkali di masa pandemi kayak begini banyak yang futur dalam belajar. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi bagi yang belum punya buku ini segera miliki, dan nanti pekan depan kita sudah mulai pelajaran Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami, bahas fikih dasar dari mazhab Syafi'i. Baik. Silahkan jika ada yang mau bertanya bisa dari chat dulu monggo. Nah, Ustaz, bacakan yang via chat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bertanya di luar tema. Ustaz, masa iddah seorang istri yang ditinggal wafat suami adalah 4 bulan 10 hari. Lalu untuk urusan apa seorang istri baru diperbolehkan diperbolehkan keluar rumah? Bagaimana bila harus bekerja di kantor? Adakah syarat-syarat tertentu bila harus keluar rumah? Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Iddah asalnya tidak boleh keluar rumah sampai itu ditinggal mati suami atau cerai tadi? Yang ditinggal wafat suami Ustaz. Berarti 4 bulan 10 hari. Selama itu dia menjalani 2 hal. Iddah untuk menunggu bersihnya rahim ya, untuk menghormati suami gitu ya, dan ihdad yaitu berkabungnya. Itu 4 bulan 10 hari. Selama itu dia tidak boleh keluar rumah kecuali darurat. Ya, tidak boleh keluar rumah kecuali darurat. Ini aturannya. Nah, masalahnya di sini pertanyaannya kasuistik ya. Nanti Ustadz ini dia mau pergi ngurus harta suami, dia mau ngurus ke bank, dia mau ngurus kerjaan. Nah, ini kalau dianggap darurat wallahu a'lam. Tapi dibolehkan hanya ketika darurat saja. Kalau tidak darurat tidak boleh. Baik, berikutnya lagi silakan. Nah, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Apabila minta uang ke orang tua untuk membeli emas, apakah tergolong mengemis? Jazakallah khairan. Apakah harta orang tua berupa emas gitu? Minta uang ke orang tua untuk membeli emas, Ustaz, termasuk mengemis? Kalau dari anak kepada orang tua itu nggak mengemis, itu minta sesuatu yang dia ingini gitu. Bisa jadi nafkah, bisa jadi cuma kebutuhan tersier saja, beda ya. Kalau mintanya kepada orang lain yang ini tidak kaitan dengan nafkah dan tidak kaitannya dengan nafkah, nah itu baru tercela. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya lagi. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, apakah apa beda waktu sholat syuruk dengan waktu terlarang sholat saat matahari terbit? Dan apakah bila sudah sholat sunnah syuruk tetap afdal melakukan lagi sholat sunnah duha saat matahari paling terik, atau bila sudah sholat syuruk artinya sudah sholat duha juga? Kalau sudah sholat syuruk itu berarti sudah sholat duha
Ya, sekali lagi kalau sudah sholat syuruk itu berarti sudah sholat duha. Nah, kalau sholat syuruk kita samakan sebenarnya dengan sholat duha itu. Waktunya itu tidak boleh saat matahari terbit, namun 15 menit setelah matahari terbit. Kita tahu ada jam sholat ya. Di jam itu ada, di HP itu ada waktu-waktu sholat kan. Perkirakan saja ini jam 6 misalnya matahari terbit ya, ditambah 15 menit baru ketika itu melaksanakan sholat syuruk atau sholat duha. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi yang resen. Nah, Ustaz, Primaiti silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Afan, tadi agak sulit untuk unmute-nya Ustaz tadi barusan. Ya. Monggo. Afan Ustaz, gini, pertanyaannya gini. Ana pernah dapat kajian itu Ustaz Salaf juga untuk bacaan tasyahud atau tahiyat awal Ustaz. Itu tidak dibacakan dengan ada Sayyidina Muhammad atau Sayyidina Ibrahim itu. Itu seperti apa ya Ustaz? Kemudian yang satu lagi mengenai Ustadz yang materi yang menyampaikan itu belajar kepada itu kan ada syaratnya 4 ya Ustadz. Misalkan salah satunya saya misalnya lagi ikut kajian kemudian tapi beliau itu langsung menegur di forum itu gitu loh Ustadz. Apakah itu juga pada saat di Zoom gitu. Kemudian memang sih paling pesertanya ada 15 orang. Pada saat ada kesalahan, tapi kesalahan itu tidak ditujukan ke Ana. Misalnya gini, tadi membacanya kurang A atau tadi salah ini gitu, pembahasannya bukan ini, tapi salah nanti ini salah ini persepsinya. Tapi kemudian membahasnya ke yang lain, tapi disampaikannya di forum gitu loh Ustadz. Jadi apa ya kesannya menegurnya tuh frontal gitu loh Ustadz. Apakah Ustadz yang seperti itu kita harus bersikap bagaimana gitu Ustadz? Itu aja Ustadz. Ya, tipe-tipe guru beda-beda ya. Ada yang mungkin langsung membetulkan di majelis, tapi ya mungkin kurang tepatnya kalau di depan umum gitu untuk kesalahan yang ini terus nanti membuat muridnya jadi down, jadi jatuh. Ya, mungkin pertimbangannya ada. Kita kalau posisi seperti ini kita husnuzon. Ya, tapi kalau mau belajar dengan yang lain ada yang lebih baik, karakternya lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, ya sudah kita maklumi keadaan guru tadi. Wallahu a'lam. Nah, yang satu lagi Ustadz mengenai bacaan tahiyat atau tasyahud itu tahiyat awal, tahiyat akhir itu tidak membacakan ditambahkan di Allahumma sholli ala sayyidina, tidak menyebutkan sayyidina itu seperti apa? Iya, baiknya tidak pakai sayyidina di bacaan tahiyat karena tidak ada riwayat. Jadi itu cara sholat misalkan kita dari dulu taunya bacaan itu Sayyidina, nah itu seperti apa sholatnya waktu itu sah apa gimana Ustaz? Yang sebelum-sebelumnya? Sah. Tetap sah ya Ustaz ya. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan bacaan itu gimana ya Ustaz? Ya tinggal dihapus saja Bu. Oh gitu. Nah Ustaz, Afan Ustaz itu aja. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ya Kom. Terus berikutnya Sudah ada Ummu Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkenaan dengan tema tadi, walaupun mungkin tidak sesuai untuk saya ya, tapi paling nggak bekal untuk ilmu saya, untuk anak saya nanti. Umur berapa idealnya nikah muda itu Ustadz, terutama buat anak wanita? Kalau wanita tunggu siap, dia siap gitu. Tapi kalau di Indonesia berbenturan dengan aturan dari Kemenak berarti. Dari KUA itu berapa usianya? 19 tahun kalau tidak salah. Berarti di usia itu, di atas usia itu baru dia menikah. Baik Ustadz. Nah, kalau apabila sudah menikah muda, misalnya menunda punya anak, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Baiknya tidak pakai prinsip itu daripada menyesal nantinya. Oh, baik. Satu lagi Ustadz, Afwan, di luar tema. Orang tua saya, ibu saya bersedekah atas nama bapak saya yang sudah nggak ada gitu. Ya.
pernah ditanyakan ke Ustadz gitu, katanya itu tidak afdolnya hartanya itu diberi dulu untuk anaknya, kemudian anaknya menyedekahkan atas nama bapaknya. Itu bagaimana Ustadz? Tadi uangnya punya siapa? Bapak saya sudah tidak ada, tapi kan meninggalkan hartanya. Kemudian ibu saya menyedekahkan, berniat untuk bapak saya sedekahnya gitu. Punya bapak saya, peninggalan bapak saya, Ustadz. Ya, berarti nanti manfaat pahalanya nanti untuk orang tua. Berarti sah-sah aja Ustadz ya. Sah. Walaupun ibu saya menyedekahkan namun atas nama bapak saya. Iya, sah. Ya, baik Ustadz, jazakallah khair. Ayakum. Ya, berikutnya lagi silakan. Sudah ada Uma, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada saudara saya. Jadi masalahnya dia itu punya anak laki-laki yang sudah mampu. Anaknya itu sudah bekerja, sudah pindah di luar kotanya, di luar kota dari orang tuanya. Cuman sekarang masalahnya si anak ini dia itu jadi nggak penurut gitu loh Ustadz sama orang tuanya, karena dia itu kayak sudah deket dengan perempuan lain, istilahnya kayak pacaran gitu Ustadz. Nah orang tuanya ini, si kerabat saya ini nggak setuju anaknya itu pacaran dengan si perempuan ini, karena melihat dari sisi keluarganya, dari kayak keturunannya gitu, kerabat saya ini kurang suka gitu loh dengan wanita ini. Sedangkan si anaknya itu ingin menikah, minta restu orang tuanya, tapi orang tuanya nggak merestui, bapak ibunya tidak merestui. Nah itu gimana ya Ustadz ya? Usia berapa itu Bu? 25. Maksudnya orang tuanya itu nggak setuju dengan calonnya itu ya, yang pacaran tadi? Iya betul, nggak setuju, karena kalau dilihat sih keluarga yang perempuan ini, kerabat saya ini nggak suka gitu loh dengan, maksudnya dengan kedekatan anaknya dengan si perempuan itu, dengan keluarganya si perempuan gitu, kurang suka Ustadz. Nah anaknya ini jadi nggak penurut gitu loh Ustadz, padahal dulunya tuh kalau dikasih tahu anaknya tuh nurut banget. Nah ini orang tua itu jadi bingung gimana ya sekarang ini sikapnya. Bicara baik-baik dengan anaknya. Kalau untuk masalah menikah nanti pertimbangan dengan anak dan orang tua sekaligus. Nah ini sekarang anaknya itu kayak nggak nurut loh Ustadz. Padahal dulu tuh mau dengerin omongan orang tuanya, dan sekarang itu kayak menjauh gitu loh dari orang tuanya, dari keluarganya. Seperti iya Bu, itu. Masalahnya di komunikasi di situ. Itu orang tua kurang komunikasi baik dengan anak Bu. Iya, tidak berusaha untuk didekati gitu loh. Kayaknya seperti agak cuek gitu ya. Anak jadi cuek juga. Apalagi mungkin ketika anak misalnya mungkin kendalanya anaknya itu mau nikah dengan perempuan tadi gitu loh. Ya orang tua harus kemukakan alasan kenapa tidak mau begitu loh. Kalau keadaannya seperti ini akhirnya bentrok antara orang tua dan anak. Nanti resikonya adalah pasti ada yang mengalah di situ. Ya, entah si anak yang akhirnya mengalah, ya itu pun kalau dia mau, ya. Kalau tidak, yang kedua orang tua akhirnya ngalah gara-gara anak tetap ngotot di situ. Problemnya seperti itu nanti jadinya. Ya, kuncinya hanya komunikasi aja. Komunikasi dan harus ada pihak yang mengalah. Dan orang tua harus berpikir juga, ya apa alasan menolaknya gitu loh. Apa karena perbedaan strata, apa karena perbedaan ini kurang cocok. Ya harus alasan yang logis gitu loh. Anak pengen tahu alasan yang logis juga, jangan cuma asal nolak-nolak saja gitu. Karena anak tidak bisa dipaksakan juga, harus dia mumpung sudah dapat yang pas dengan dia menurut dia kan. Daripada anak ini akhirnya nanti berzina begitu, siapa yang tanggung jawab? Kenapa nggak ambil mudorot yang lebih ringan gitu loh? Kenapa orang tua kadang terlalu memaksa keinginan orang tua, anak yang susah sendiri? Betapa banyak kasus kayak begini akhirnya ujung-ujungnya berzina. Akhirnya ketika sudah hamil baru tuh, ini sudah hamil nih, ya, gimana mau nolak coba? Orang tua harus kemukakan alasannya apa gitu loh.
Iya. Kalau memang orang tua nggak setuju, sampaikan pada anak, ini kan keluarga nggak bagus itu, ini nanti efeknya gini, ya kemukakan saja. Siapa tahu anak bisa berubah gitu. Ini nggak ada komunikasi, tetap orang tua ngotot, ya ujung-ujungnya tadi dua hal nanti yang terjadi ya. Orang tua akhirnya ngalah atau anak yang ngalah. Gitu. Itu pasti ada dua itu resikonya itu. Ini kayak orang tuanya juga kepikiran jangan-jangan anaknya kayak ada Enggak. atau apa gitu loh Ustadz. Jadi kepikiran kayak gitu. Pikirannya simpel aja kok, nggak usah bawa ke situ dulu deh. Apa-apa kok santet-santetnya, belum tentu juga. Kenapa orang tua nggak koreksi diri gitu loh? Kenapa mempersusah anak yang sudah saatnya untuk menikah? Kenapa dipersulit? Alasannya apa gitu? Iya, baik. Ya Gitu ya. baik Ustadz, insya Allah nanti saya sampaikan. Iya. Baik Ustadz, jazakallah khair. Ya, Bu. Baik, berikutnya lagi silakan. Ya, Ukti Fatwa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Fatus Syabi, silakan. Saya ingin bertanya, apa hukumnya kita berwudu tapi masih dalam keadaan telanjang di Sah. kamar mandi gitu? Masih Sah sah. atau tidak? Sah. Tetap sah Pak Ustadz. Iya. Oh ya, terima kasih. Ya, berikutnya lagi. Nah, Ustaz, tafadholi Maryam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saudara-saudara anak kan masih ada yang punya pacar. Anak pun sudah menasehati Ustadz bahwasanya pacaran itu kan tidak boleh gitu sebelum menikah. Kalaupun masih tetap kekeh pacaran, kira-kira anak masih ikut dosa nggak Ustadz karena Yang tidak penting sudah menasihati? nasihati, yang penting sudah nasihati terus. Berarti kalau sudah Jangan menasihati, bosan-bosan nasihati. nah. Ya. Berarti sudah lepas kewajiban anak ya Ustadz ya? Iya. Yang penting nasihati terus, kalau ini orang dekat ya berulang-ulang. Nah, syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, Gom. Berikutnya lagi. Ustaz, kan bukan hidup. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau tanya, anak kan punya anak umur 25 tahun, laki-laki. Terus tapi dia sampai sekarang tuh belum mau nikah gitu. Karena mereka lagi mikirin anak, karena anak kan janda gitu. Jadi dia tuh maunya anak nikah dulu baru nanti dia. Tapi anak gimana ya, kayak was-was gitu karena kan anak tinggalnya tuh jauh gitu, anak di Bandung, dia di Jakarta, jadi anak merasa ya was-was aja, nggak usah, takut dia nggak bisa nahan nafsu atau gimana di sana gitu. Gimana cara nasihati anak-anak ya Ustaz? Dia mau nikah kalau Anak tuh udah nikah dulu gitu, jadi kayak merasa beban gitu. ya mungkin itu solusinya bisa, tapi sepertinya itu dia cuma cari-cari alasan aja, Bu. Dia tuh udah mapan gitu untuk secara finansial gitu maksudnya. Biasanya cuma cari-cari alasan aja itu. Dan sampai sekarang memang belum punya pacar gitu. Jadi setiap dia masih suka sama perempuan, pasti anak tuh dikasih tahu gitu, pasti untuk nilai perempuan itu gitu. Pasti kalau anak tuh pikir jangan lama-lama gitu, tapi dia tuh merasa masih harus tanggung jawab sama anak dan adik-adiknya gitu. Yang jelas dirayu saja untuk nikah, ibu bisa komunikasi baik-baik. Terus kalau ada calon dari ibu, coba tawarkan ke dia. Atau kalau dia punya calon, ya terima saja. Sebenarnya komunikasi saja dengan dia baik-baik. Tentang alasan dia nanti tunggu ibu nikah dulu, sepertinya itu cuma cari-cari alasan aja. Iya, ya, syukur jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi Ummu Khadijah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BJR yang akhwat kapan buka ya Ustaz?
BJR yang akhwat masih menunggu. Kita masih prioritas ikhwan dulu ya. Mungkin di musim berikutnya ya. Nanti kita beritahu lagi. Kita lagi perbaikan sistem di website soalnya. Ya, ada yang error dan butuh waktu untuk perbaiki. Jadi yang bulan ini sebenarnya bulan September ini masih perbaikan juga. Perbaikan di sistem, bukan perbaikan dari kami, tapi di sistem websitenya. Karena kita sekarang sistem website semua orang bisa ini. Tapi untuk akhwat kita masih nunda dulu sampai kebutuhan untuk akhwat itu ada. Bersabar saja. Mudah-mudahan segera. Nah, Ustadz, syukran. Afwan. Ya, berikutnya lagi. Silahkan dibuka mic-nya Ufidiah. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya. Ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimana cara melobi orang tua agar bisa menikah setelah kuliah? Karena orang tua inginnya anak bekerja dulu Ustadz. Jazakallah khair. Ini cuma masalah komunikasi jenengan dengan orang tua. Ini orang tua butuh yakin aja gitu. Kenapa mau menikah ya? Terus alasannya kenapa? Kenapa tidak bekerja? Nah, itu. Mungkin orang tua kayaknya sepertinya awam terus menilai anak itu harus kerja dulu baru menikah gitu, termasuk anak perempuan. Nah, ini yang harus diluruskan pada orang tua, nggak seperti itu. Kalau ini bisa dibangun maka langsung menikah. Tapi kalau ini tidak bisa, komunikasi ini tidak ada, akhirnya terpaksa kerja sambil nanti nunggu menikah. Itu biasanya yang terjadi. Ini timbang-timbang baik-baik ya, ukti dia. Baik, satu lagi terakhir, Abu Al-Fatih. Abu Al-Fatih silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Maaf, suaranya kurang jelas. Maaf, suaranya masih kurang jelas di saya. Belum jelas. Saya biar tidak ulang-ulang pertanyaan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Halo. Masih belum jelas. Masih belum jelas. Izin Ustadz. Iya, silakan. Kami masih belum paham Ustadz tentang larangan kita nggak boleh menggunakan promo diskon pada dompet digital di marketplace Ustadz. Iya, terus? Anggapan kami kan itu disaldokan uang kita. Mohon jelaskan Ustadz. Saya tidak menganggap ini, kita belajari sesuatu itu pelajari bukan dari istilah yang Bapak gunakan, tapi pakai hakikat sesuai dengan hukum fikih gitu. Kalau ini di bawah hukum fikih masuk istilah apa, tapi bukan pakai istilah Bapak. Bapak bisa jadi pakai istilah saya itu uang saya. Iya, saya tahu uang saya. Namun hakikatnya itu bukan seperti Bapak nitip uang gitu loh. Tahu nitip itu gini, Pak ini saya nitip buku ya, saya nanti ambil lagi. Kalau buku ini seandainya ada yang nyuri, ya sudah hilang aja. Itu namanya nitip Pak. Istilah wadiah itu kayak begitu. Ya, istilah wadiah kayak gitu. Namun kalau ini Bapak praktekkan di dompet virtual, saya yakin kalau uang hilang Bapak tetap nuntut deh. Betul nggak? Iya Ustaz. Bapak tanam saldo 200.000. Iya betul Ustaz. Tiba-tiba 200.000 ludes gitu. Saya sudah transfer tadi itu. Tapi kok saldonya nggak ada? Bapak nuntut nggak? Iya. Nuntut. Itu bukan wadiah namanya. Kalau bukan karena kecerobohan si yang nampung tadi ya sudah hilang ludes saja gitu loh. Misalnya banknya dirampok gitu ya. Sudah ludes saya nitip, resiko nitip. Hakikat yang terjadi adalah Bapak taruh uang di situ, pingin uang itu ada lagi kan? Berarti sejatinya Bapak itu pinjamkan, ingin narik lagi. Itu namanya istilah fikihnya qardun gitu. Jadi hukumi sesuatu itu gambarkan benar, terus masukkan dalam istilah yang benar. Gitu.
Kalau penggambaran sudah salah, masukkan ke istilah yang salah, hukum jadi salah lagi, Pak. Baik Ustaz. Gitu. Sehingga itu kordun, Pak, nggak mungkin wadiah. Ini sama dengan tabungan Bapak di bank. Coba aja kalau Bapak taruh ini, ada 10 juta. Uang tiba-tiba hilang 5 juta. Padahal kemarin sudah cek ini 10 juta ini. Tapi ludes 5 juta hilang. Bapak nuntut nggak 5 juta tadi? Nuntut Ustaz. Nuntut. Sejatinya Bapak bukan nitip. Kalau nitip uang tadi itu hilang, misalnya ada yang rampok 5 juta tadi, ya sudah, relakan saja. Ya saya nitip, resiko saya nitip. Sama seperti saya nitip sendal, kok sendal saya hilang. Oh ternyata satu rak sandal itu semuanya dicuri gitu. Ya sudah, nitip. Gitu. Itu namanya nitip. Tapi ternyata enggak kan. Pingin uangnya utuh 10 juta, nanam di situ, tarik lagi kan. Kordun berarti, Pak. Baik Ustaz. Sehingga penempatan ini baru tepat. Nah, nanti diterapkan. E-walletnya itu berarti dompet virtualnya itu masuk istilah kordun, sehingga kalau ada manfaat karena ada saldo di situ, Bapak dapat free ongkir, dapat diskon, dapat promo sekian persen. Kalau nggak pakai itu nggak dapat diskon. Oh berarti gara-gara ini nih. Kecuali kalau di marketplace misalnya ya, semua cara pembayaran dapat diskon. Ini karena pada tanggal 22 bulan 9 2021 ada acara apa gitu. Marketplace ini diskon kan semuanya. Mau pakai dompet virtual boleh, transfer langsung dapat diskon, mau COD juga dapat diskon. Oh berarti bukan karena masalah dompet itu, Pak. Itu beda. Gitu, Ustaz. Ya, Siap. mudah-mudahan paham ya. Allah barik fiik, semoga jadi ilmu yang manfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.